Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8, saya mewakili teman-teman saya kelompok 8 dengan asisten pembimbing Kak Dwiki Sulistyo dari Ilmu Reproduksi Ternak A kelompok 8. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Selanjutnya ada 5 acara yang akan dibahas. Acara pertama pada acara 1 yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Adapun materi metode, materi meliputi alat dan bahan, organisasi reproduksi ruminansia dan unggas, skon, masker, dan label penanda. Adapun metode yang digunakan dengan mengamati preparat awetan reproduksi babi dan ayam, jantan dan betina, selanjutnya menjelaskan struktur, letak, dan fungsi. Yang pertama, sistem reproduksi hewan ruminansia jantan. Yang pertama, testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen atau spermatozoa dan hormon-hormon jantan atau androgen. Selanjutnya ada vas deferens. Adalah pipa berotot yang pada saat ejakulasi mendorong spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatoris dalam uretra prostatik. Selanjutnya ada epididymis, suatu struktur memanjang yang bertaut rapat dengan testis. Fungsinya sebagai transportasi, konsentrasi, maturasi, dan timbunan. Selanjutnya ada penis, berfungsi menyangkutkan semen ke dalam alat reproduksi betina dan sebagai tempat keluarnya urin. Selanjutnya ada skrotum, fungsinya sebagai memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Selanjutnya ada sistem reproduksi hewan ruminansia betina. Pertama ada ovarium. Ovarium mempunyai dua fungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur dan sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon-hormon kelamin betina, estrogen dan progesteron. Selanjutnya oviduk. Salah satu fungsinya yaitu menerima sel telur yang dievolusikan oleh ovarium. Ada pula uterus, fungsinya lain uterus ada hubungan kerja secara timbal balik dengan ovarium. Ada cervix yang berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Ada vagina yang berfungsi sebagai alat kopulataris, tempat deposisi semen dan penerimaan penis. Selanjutnya ada vulva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Setio Rahmatun dengan NIM 23010140237 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak A. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Di sini bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan ilmu mengenai reproduksi ternak. Yang pertama ada organ reproduksi unggas jantan. Di sini ada testis. Testis itu berfungsi sebagai penghasil sperma dan penghasil hormon reproduksi. Yang kedua ada epididymis yang berfungsi sebagai transportasi, konsentrasi, maturasi, dan penyimpanan sementara semen. Dan selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai alat transportasi dan terakhir ada papila sebagai alat reproduksi jantan yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Selanjutnya ada organ reproduksi unggas betina, diantaranya ada ovarium yang berfungsi sebagai penghasil sel telur dan hormon. Selanjutnya ada ovida yang berfungsi sebagai tempat pembentukan telur, dan selanjutnya ada uterus yang berfungsi sebagai pembentukan cangkang telur yang terjadi selama 20 jam 45 menit. Selanjutnya ada vagina yang merupakan saluran terusan yang berfungsi sebagai alat kopulasi ternak betina. Dan terakhir ada kloaka yang merupakan tempat keluarnya telur. Selanjutnya ada hormon reproduksi ternak, ruminansia, dan unggas. Hormon ini merupakan substansi kimia dengan jumlah sedikit yang disekresikan oleh kelenjar tertentu melalui pembuluh darah menuju organ target tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu. Selanjutnya ada siklus reproduksi ternak jantan. Di bagian sebelah kiri ada siklus reproduksi ternak jantan ruminansia yang dimulai dengan ternak memperoleh rangsangan yang akan diterima oleh hipotalamus dan mensekresikan GnRH. GnRH ini melanjutkan ke hipofisa dan hipofisa melanjutkannya ke adenohipofisa untuk mensekresikan LH dan FSH. LH ini akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menghasilkan seks sekunder, libido, dan membantu pada proses spermatogenesis. Lalu ada FSH yang akan menstimulus sel Sertoli yang berfungsi untuk menutrisi sperma dan pada tubulus seminivirus yang akan terjadi spermatogenesis. Selanjutnya di sebelah kanan ada siklus reproduksi ternak jantan pada unggas, hampir mirip seperti ruminansia. Dimulai dengan memperoleh rangsangan
yang akan diterima oleh hipotalamus dan mensekresikan GNRH juga. Dan GNRH-nya akan dilanjutkan ke hipofisa, dan hipofisa akan melanjutkannya ke adenohipofisa untuk mensekresikan FSH dan LH. Pada FSH akan menstimulus sel Sertoli yang berfungsi untuk menutrisi sperma, dan pada tubulus seminivirus akan terjadi spermatogenesis. Dan untuk LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron dan berfungsi menghasilkan seks sekunder dan libido dan membantu pada proses spermatogenesis. Dan juga akan menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya ada siklus reproduksi ternak betina, ruminansia dan unggas. Pada ruminansia dimulai dengan adanya rangsangan yang diterima oleh hipotalamus. Lalu hipotalamus ini akan mensekresikan GNRH dan diteruskan pada hipofisa dan dilanjutkan pada adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa ini, FSH merangsang pertumbuhan folikel yang nantinya memproduksi hormon estrogen yang menyebabkan birahi pada ternak. Lalu ada LH yang akan menekan ovarium bersama estrogen yang akhirnya terjadi ovulasi, dan jika chalysis akan menyebabkan tidak terjadinya kebuntingan. Lalu ada LTH pada rumen ini akan menjaga kebuntingan sekaligus menyebabkan air susu keluar. Selanjutnya siklus reproduksi ternak betina unggas yang dimulai dengan adanya rangsangan juga pada hipotalamus dan akan mensekresikan GNRH dan akan diteruskan lagi ke hipofisa. Dan lanjutan lagi dari hipofisa ke adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa ini ada FSH, LTH, dan LH. Pada hormon FSH akan menstimulus ovarium, dan ovarium ini akan mensekresikan hormon estrogen yang berfungsi untuk meningkatkan produksi kalsium dan protein lemak pada pembentukan telur. Lalu pada ovarium ini juga akan menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga saluran telur berfungsi dengan normal. Lalu pada LTH berfungsi sebagai sifat pengeram bagi unggas. Lalu hormon LH akan menyebabkan terjadinya ovulasi dan pelepasan miol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Strenggar Ningtyas dengan NIM 2301012014018 dari kelas IRTA dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas mengenai acara 2 dari praktikum ilmu reproduksi ternak dengan materi gametogenesis dan uji kualitas semen. Nah, tujuan dari acara 2 ini yaitu untuk mengetahui morfologi sel gamet jantan dan betina, untuk mengetahui urutan terjadinya gametogenesis pada ternak jantan dan betina, serta untuk mengetahui pengujian semen secara makroskopis dan mikroskopis. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai morfologi sel gamet jantan atau sperma yang terbagi menjadi 6, yaitu ada akrosom, nukleus, sentriol, mitokondria, membran plasma, dan ekor. Selanjutnya, yaitu ada morfologi sel gamet betina atau ovum yang terbagi menjadi 5, yaitu ada sel granulosit, ada zona pellucida, ada membran vitelin, ada sitoplasma, dan ada nukleus. Selanjutnya yaitu saya membahas mengenai gametogenesis. Nah, yang pertama itu ada spermatogenesis, yang mana merupakan pembentukan spermatozoa yang prosesnya itu terjadi di tubulus seminiferus. Nah, spermatogenesis ini prosesnya dimulai dari spermatogenium yang mengalami mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Selanjutnya, spermatid ini akan berdiferensiasi dan menghasilkan sperma yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu ada oogenesis. Nah, oogenesis sendiri merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur yang prosesnya terjadi di ovarium. Nah, oogenesis ini dimulai dari oogonium yang sifatnya itu diploid, dan oogonium ini akan membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, oosit primer akan mengalami meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Selanjutnya, oosit sekunder akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan ootit dan badan polar. Selanjutnya, ootit akan berdiferensiasi dan menghasilkan ovum atau sel telur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai uji kualitas semen yang terbagi menjadi 2, yaitu secara uji makroskopis dan uji mikroskopis. Yang pertama yaitu ada uji makroskopis yang merupakan uji atau pengamatan yang mana meliputi warna, konsistensi, volume, bau, dan pH semen.
Selanjutnya ada uji mikroskopis yang terbagi menjadi 4, yaitu ada uji motilitas, uji mortalitas, uji abnormalitas, dan uji konsentrasi. Nah, yang pertama yaitu ada uji motilitas, yang mana uji motilitas ini dilakukan untuk mengetahui kriteria kualitas semen yang baik. Selanjutnya ada uji mortalitas, yang mana uji mortalitas ini merupakan pengamatan atau uji yang dilakukan untuk mengetahui persentase perhitungan sel sperma yang mati. Selanjutnya ada uji abnormalitas. Uji abnormalitas ini dilakukan untuk mengetahui sel sperma yang berbentuk abnormal, seperti kepala sperma yang terlalu besar, ekor yang terputus, dan ekor yang tercabang. Selanjutnya ada uji konsentrasi. Uji yang terakhir, uji konsentrasi yang merupakan uji atau pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah sperma per unit volume semen atau per mililiter. Nah, biasanya jumlah sperma itu berkisar dalam jutaan per mililiter. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai acara 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salohapsari dengan NIM 230 10 12 01 40 125 dari kelas IRTA kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan acara 3 dari praktikum IRT, yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama itu tujuan kita melakukan praktikum ini, yaitu pertama kita dapat mengetahui kriteria apa saja seleksi ternak, baik ternak jantan maupun ternak betina. Dan yang kedua yaitu kita dapat mengetahui tahapan-tahapan sinkronisasi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu ada seleksi ternak. Pengertian dari seleksi ternak yaitu diartikan sebagai memperkenankan sekelompok ternak menjadi penurun dari generasi berikutnya dan menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh hal yang sama. Tujuan dari seleksi ternak yaitu untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu genetik pada bibit, sehingga dengan adanya seleksi ternak diharapkan memiliki sifat yang diharapkan. Yang kedua ada sinkronisasi birahi. Pengertian dari sinkronisasi birahi yaitu salah satu usaha untuk mensinkronisasikan kondisi ternak berada dalam keadaan yang birahi. Tujuannya yaitu untuk menyamarkan siklus birahi ternak dan untuk mendapatkan fase prosterus. Sinkronisasi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, reproduksi, dan produktivitas suatu ternak. Macam-macam dari sinkronisasi birahi itu ada 2, yaitu produk prostaglandin dan CIDR. Prostaglandin itu merupakan sinkronisasi dengan cara melarutkan korpus luteum. Yang kedua yaitu produk CIDR, yaitu dengan tujuan meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan untuk uretus. Karena CIDR dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Fani Selangsari dengan IMAHIR 40136 dari kelas Praktikum Ilmu Reproduksi Tahap A dengan kakak pembimbing Kak Susianto. Di sini saya akan menjelaskan acara keempat tentang penampungan semen. Untuk videonya lebih lanjut, mari kita simak. Selamat malam, perkenalkan saya Fani Selangsari dengan IMAHIR 40136. Di sini saya akan menjelaskan acara keempat dari Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak. Untuk pembahasan yang akan saya bahas yaitu tujuan dan manfaat, penampungan semen, pengenceran semen, dan pembuatan semen beku. Tujuannya sendiri untuk mengetahui proses penampungan semen, untuk mengetahui prosedur pengenceran semen, dan untuk mengetahui prosedur pembuatan semen beku. Manfaat dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu mempraktikkan proses penampungan semen secara urut dan benar sehingga menghasilkan semen segar pada ayam dan kambing. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengenceran semen dan pembuatan semen beku. Penampungan semen sendiri merupakan usaha untuk mendapatkan semen dalam jumlah volume yang cukup dengan kualitas bagus yang nantinya diproses untuk keperluan inseminasi buatan atau IB. Secara umum, penampungan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa metode yang digunakan yaitu pemijatan, vagina buatan atau artificial vagina atau AV, dan elektroejaculator. Penampungan semen dengan metode pemijatan dilakukan pada bagian punggung ayam dengan menggunakan telapak tangan, sedangkan metode elektroejaculator dilakukan karena pejantan tidak dapat menggunakan vagina buatan atau AV. Hal ini disesuaikan oleh Purwanto et al. 2020 dan Lutfi et al. 2015. Pengenceran semen sendiri merupakan tindakan untuk mendapatkan volume semen lebih banyak dan mempertahankan kualitas semen sebelum dilaksanakannya IB atau inseminasi buatan. Fungsi pengenceran semen menurut Wijaya 2011 adalah untuk mengurangi kepadatan dan menjaga kelangsungan hidup spermatozoa. Selain itu, fungsi pengenceran semen adalah untuk menjaga kualitas spermatozoa ketika proses pendinginan, pembekuan, maupun thawing dengan cara mempertahankan pH, mencegah pertumbuhan kuman, dan memperbanyak volume semen. Menurut Sentrana et al. 2015 bahwa bahan pengencer yang digunakan antara lain kuning telur, asam sitrat, fruktosa, dan aquades sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
Proses semen beku yaitu diawali dengan melakukan penampungan semen dengan vagina buatan, lalu semen diuji secara makroskopis dan mikroskopis, kemudian semen-semen yang memenuhi standar akan diencerkan, lalu dilakukan ekuilibrasi, selanjutnya semen dilakukan ke proses filling, sealing, dan printing, lalu masuk ke proses pre-freezing yang diawali dengan meletakkan straw berisi semen di atas permukaan N2 cair di dalam box freezing, lalu diuji lagi kualitasnya. Dan yang terakhir, semen masuk pada tahap pembekuan dengan cara mencelupkan straw semen ke N2, lalu setelah beku dilakukan proses post-stowing motility. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui cara penampungan semen pada berbagai jenis ternak dengan baik dan benar untuk nantinya digunakan dalam kegiatan inseminasi buatan. Kita juga mengerti cara pembuatan larutan pengencer atau stock solution dan proses pembuatan semen beku sebelum didistribusikan kepada peternak atau inseminator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Permanagung dengan NIM 230 10 120 140 247. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 5, yaitu mengenai materi deteksi birahi, perkawinan alami, inseminasi buatan, dan deteksi kebuntingan. Yang pertama adalah mengenai deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah tetap dalam kondisi birahi atau tidak. Deteksi birahi penting dilakukan sebelum dilakukannya proses perkawinan pada ternak, baik itu perkawinan secara alami maupun secara inseminasi buatan. Cara untuk menilai kualitas birahi pada ternak, semakin tinggi kualitas birahi pada ternak, maka penilaian akan semakin akurat dan perkawinan yang dilakukan akan semakin cepat. Selanjutnya, mengenai perkawinan alami. Perkawinan alami merupakan di mana pejantan menyalurkan sperma langsung ke dalam saluran reproduksi betina tanpa alat bantu dan maupun tanpa bantuan dengan manusia. Dengan perkawinan alami ini dibilang sangat kurang efektif karena memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah serta menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik yang kurang unggul jika dibandingkan dengan inseminasi buatan. Perkawinan alami pada ternak umumnya itu melewati 3 tahapan, yaitu prakopulasi, kopulasi, dan pasca kopulasi. Selanjutnya, inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses sel sperma jantan ke saluran reproduksi betina dengan bantuan manusia. Keunggulan dari inseminasi buatan ini adalah tingkat keberhasilan bunting yang tinggi, kemudian perbaikan mutu genetik yang cepat, dan dapat menghemat biaya pemeliharaan kesehatan, serta menghambat penularan penyakit kelamin pada ternak. Pada proses inseminasi buatan, ini dimulai dari proses seleksi terhadap pejantan unggul, kemudian penampungan semen, dan kemudian uji kontes semen maksud saya. Selanjutnya adalah mengenai indikator keberhasilan perkawinan. Indikator keberhasilan perkawinan dapat diketahui melalui berbagai metode, misalnya conception rate, nutrition rate, dan service per consumption. Consumption rate merupakan nilai yang didapat dengan menghitung jumlah sapi betina yang bunting pada saat inseminasi pertama. Semakin tinggi nilai consumption rate, maka menunjukkan bahwa ternak semakin subur. Kemudian, nutrition rate merupakan persentase ternak yang tidak lagi meminta kawin atau inseminasi buatan lebih lanjut selama 30-60 hari. Setelah dilakukannya inseminasi buatan, standar untuk nilainya adalah di atas 60%. Selanjutnya, mengenai service per consumption. Service per consumption merupakan sebagai pelayanan yang dilakukan untuk menghasilkan kebuntingan atau conception. Materi yang terakhir adalah mengenai deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui apakah ternak tersebut mengalami kebuntingan atau tidak. Deteksi kebuntingan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara metode, yaitu palpasi rektal, palpasi abdominal, palpasi puting, dan DH gestek. Untuk palpasi rektal merupakan metode pemeriksaan kebuntingan yang praktis, mudah dilaksanakan, dan dapat diyakini kebenarannya. Metode ini sebagai alternatif akurasi atas kesalahan diagnosa prediksi kebuntingan dengan metode NRR. Untuk palpasi puting merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengurut puting susu pada ternak tersebut. Ternak yang bunting akan menandakan keluarnya cairan putih kekuningan. Untuk palpasi rektal merupakan metode yang dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum ternak untuk dilakukan perubahan terhadap uterus.
Dan untuk diagnostik merupakan metode yang dilakukan dengan cara memasukkan urin sapi ke dalam tabung dan meneteskan larutan pendahuluan diikuti dengan larutan penyegaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.